semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 12 5. Kami akan menjelaskan materi Naskom. Sebelumnya, perkenalkan, saya Renata Khairunisa, absen 32. Saya Nurul Novia Musyaf, absen 29. Saya Arman Maulana dari absen 2. Nama pengertian singkatan Naskom. Naskom adalah kepanjangan dari Nasional, Agama, dan Komunis yang mewarnai sejarah pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Naskom dirumuskan oleh Soekarno. Meskipun baru dikenal luas menjelang berakhirnya DKT pada tahun 1950. Namun konsep ini sudah dipikirkan sejauh sebelum Insinyur Soekarno menjabat Presiden Republik Indonesia. Pertama sejak pada tanggal 17 Agustus 1945. Pilar Naskom. Gagasan tiga pilar utama adalah terbersih dalam pikiran Soekarno sejak tahun 1926 atau pada tahun yang sama ketika Bung Karno mendeklarasikan berdiri Partai Nasional Indonesia atau PNI. Itu penjelasan. Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakilkan Indisches Partis atau IP. IP tersendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada tahun 1912 oleh tiga serangkaian, yakni Digito, Manifestosmo, Joes, Dekker, dan Soehardi Janingrat atau Ki Hajar Dewantara. Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar menurut Insinyur Soekarno. Serikat Islam atau SI yang dipimpin oleh OS Tjokroaminoto layak menjadi representasi kalangan agama ini. Pilar ketiga adalah Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis atau PKI. Kala itu komunisme belum menjadi ideologi terlarang. Begitu pula dengan PKI yang terbentuk belum terlalu lama. Terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu alasan penerapan Naskom dan tujuannya. Konsep tiga pilar utama yang sempat terabaikan kembali didengungkan oleh Insinyur Soekarno setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1956. Alasan dan tujuan Bung Karno saat itu adalah karena menilai sistem demokrasi parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia. Sebagai pengganti demokrasi parlementer, Insinyur Soekarno menawarkan sistem pemerintahan yang baru, disebutnya yaitu demokrasi terpimpin. Lanjut, Bung Karno berpondasi kepada tiga pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. Sistem demokrasi terpimpin akhirnya diterapkan juga, begitu pula dengan konsep Nasakom. Insinyur Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik terbesar di Indonesia kala itu untuk memperkuat posisinya sebagai presiden. Baik, selanjutnya yaitu sejarah Naskom. Naskom sendiri merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, Naskom ini merupakan konsep yang digagas oleh Soekarno sebagai tiga pilar utama Indonesia. Ide ini muncul pada tahun 1955 dan diterapkan dalam sistem demokrasi terpimpin. Dalam sejarah Naskom ini terdapat tiga fase. Yang pertama yaitu fase pendirian pada tahun 1955 hingga 1960. Di sini, Soekarno mengusulkan Naskom sebagai solusi atas kegagalan pemerintahan dalam menjalankan UUDS pada tahun 1950. Nah, Naskom dirancang sebagai ideologi jauh sebelum kemerdekaan, tetapi baru dibawa ke permukaan pada saat itu.
IR Soekarno juga mengganti Perdana Menteri sebanyak 7 kali pada masa ini. Lanjut ke fase kedua, yaitu fase pengukuhan pada tahun 1959 sampai 1965, di mana demokrasi terpimpin ini ternyata membuat IR Soekarno ditinggalkan banyak sahabat-sahabatnya, termasuk Muhammad Hatta sendiri. Meskipun demikian, IR Soekarno semakin gencar untuk mempromosikan Naskom, bahkan menyebut sebagai representasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang PBB tahun 1960, IR Soekarno juga menyampaikan pidato tentang membangun dunia baru atau to build the world anew. Selanjutnya fase ketiga yaitu masa keruntuhan pada tahun 1965, di mana demokrasi terpimpin dan Naskom masih kuat hingga tahun 1965, dan pembubaran organisasi pertentangan secara sepihak membuat ideologi Naskom sendiri semakin kokoh. Penggolakan politik kembali terjadi pada saat IR Soekarno sakit pada bulan Agustus 1965, memunculkan spekulasi tentang penggantinya. Puncak dari penerapan Naskom sendiri ada pada peristiwa G30 SPKI yang dipimpin langsung oleh Letkol Untung.